Pagi hari selalu menyambutku dengan ledakan warna. Seragam dinasku yang berwarna nila seolah menjadi penanda. Sebuah portal yang membawaku dari dunia hening ke alam riang. Namaku Maya, dan aku adalah seorang guru di Taman Kanak-kanak, Pelangi Harapan. Di sini, aku adalah penguasa tawa, ratu lem kertas, dan arsitek balok-balok susun. Bau krayon yang tajam, aroma susu formula yang manis, dan resonansi langkah kaki kecil di lantai vinil adalah orkestra kehidupanku. 30 pasang mata polos menatapku seolah aku adalah sumber segala kebijaksanaan dan keajaiban. Aku harus selalu tersenyum, senyum profesional, tulus, dan penuh kesabaran, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kulitku. Tanggung jawabku bukan hanya mengajar alfabet atau menghitung angka. Tanggung jawabku adalah memegang janji. Janji kepada setiap orang tua bahwa anak-anak mereka aman, bahwa aku adalah benteng kebaikan, representasi dari kepolosan dan dedikasi yang tak bercacat. Di depan papan tulis yang penuh gambar matahari, aku adalah kesempurnaan yang diharapkan, sebuah mercusuar moralitas. Pekerjaanku memberiku makna. Ia mengisi rongga-rongga yang tak terucapkan yang mulai menggerogoti jiwaku. Dunia seakan berakhir di gerbang sekolah. Setelah aku melepaskan seragam nila itu, dan menggantungnya di belakang pintu, aku kembali menjadi wanita yang berbeda. Maya, istri dari Adi. Rumah kami sunyi, teratur, dan steril. Sebuah cerminan sempurna dari hubungan yang telah lama kehilangan gairahnya. Adi adalah pria yang baik, penyedia kebutuhan yang andal, tetapi perhatiannya, seperti matahari terbit di balik gedung tinggi, terasa jauh dan terhalang. Kami duduk di meja makan yang sama, menyantap hidangan yang sama, tetapi kami berada di semesta yang berbeda. Aku bisa mendengar suara gigitan keripik kentang dari ruang tengah saat ia menonton berita, tetapi ia tak pernah mendengar keheningan dalam hatiku. Aku merindukan pertanyaan kecil, tatapan mata yang lama, atau sentuhan ringan yang tidak meminta apa-apa selain kehangatan. Aku merindukan rasa dilihat, bukan hanya dimaafkan karena keberadaanku. Malam-malam berlalu dengan keheningan yang tebal, buku-buku yang kubaca tanpa dapat kuingat isinya, dan kesadaran pahit bahwa di rumah, aku hanya boneka yang ditempatkan dengan baik di rak. Janji yang aku buat pada diriku dan Adi, janji untuk berbagi kehidupan, telah lama retak. Aku hanya berpura-pura bahwa retakan itu hanyalah garis halus. Suatu sore, saat aku sedang menata tumpukan kartu bergambar binatang, ponselku bergetar. Sebuah nama muncul di layar yang sudah lama tidak kulihat, Reno. Ia adalah teman lama, seseorang dari masa lalu yang tak sengaja tersimpan dalam ingatan. Pesannya singkat, ringan, dan informal. Hei, sekadar curhat dan ngopi santai? Sudah lama sekali. Jari-jariku ragu-ragu di atas tombol balas. Otakku langsung memunculkan 1000 alasan mengapa aku harus menolak. Janji setiaku, peran guru yang harus menjaga citra, dan ketenangan rumah tangga yang, meskipun dingin, tetap stabil. Tetapi, ada bagian kecil dari diriku, wanita yang haus akan pengakuan, yang mendorong jariku untuk mengetik, boleh. Dorongan teman lama itu terasa seperti angin segar yang menerobos jendela yang tertutup rapat, dan aku tidak punya kekuatan untuk menahannya. Aku mencari pembenaran sederhana. Ini hanya pertemuan sosial biasa, hanya untuk bertukar kabar, hanya untuk menyegarkan pikiran. Pertemuan pertama kami terjadi di sebuah kafe yang remang-remang, jauh dari lingkungan sekolah. Saat aku duduk di seberangnya, aku melihat Reno yang telah berubah. Lebih tenang, lebih matang, tetapi matanya tetap membawa intensitas yang aku ingat. Aku mulai bercerita tentang kelelahan mengajar, tentang tantangan menghadapi kurikulum baru, dan dia mendengarkan. Ia benar-benar mendengarkan. Bukan sekadar formalitas mendengarkan yang aku dapatkan dari Adi, yang biasanya diselingi suara mengklik remote TV. Reno mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya mengikuti setiap pergerakan tanganku, kepalanya miring sedikit, seolah setiap kata yang keluar dari bibirku adalah rahasia kosmik yang harus dipecahkan. Ketika aku berhenti, ia tidak menawarkan solusi atau mengkritik. Ia hanya memvalidasi perasaanku. Ia melihat beban yang aku pikul di balik senyum cerahku. Kedengarannya melelahkan. Katanya, sebuah komentar sederhana, tetapi ia diucapkan dengan nada yang menyeratkan pemahaman mendalam tentang kelelahan emosional yang aku rasakan. Perbedaan antara interaksi ini dan keheningan di rumah sangat mencolok, seperti membandingkan lilin kecil dengan lampu sorot panggung. Di hadapan Reno, aku adalah seorang wanita dengan masalah dan perasaan yang kompleks, bukan hanya seorang ibu rumah tangga yang bertugas memastikan cucian dilipat. Aku merasa dilihat. Perhatiannya adalah obat terlarang yang terasa manis dan memabukkan. Setiap pertemuan berikutnya terjadi atas inisiatif yang semakin mudah, dan alasan yang semakin tipis. Curhatan yang awalnya hanya tentang pekerjaan perlahan bergeser ke ranah pribadi.
Aku mulai membuka bab-bab yang tertutup rapat dari kehidupanku bersama Adi. Kekurangan komunikasi, kurangnya keintiman, dan jurang emosional yang semakin melebar. Reno menyerap setiap detail, tidak pernah menghakimi, hanya menawarkan kehangatan yang kontras dengan suhu beku di rumahku. Dia tidak pernah secara eksplisit mengatakan bahwa dia mencintaiku, atau bahwa dia ingin menggantikan Adi. Sebaliknya, ia melayaniku dengan perhatian yang disamarkan sebagai rasa peduli seorang teman lama. Ia mengingat detail-detail kecil. Aku menyukai teh melati tanpa gula. Aku memiliki luka kecil di lututku sejak masa kuliah, dan aku selalu menggigit bibir bawahku ketika sedang berpikir keras. Detail-detail ini, yang bahkan Adi tidak lagi perhatikan, menjadi jembatan antara kami. Suatu malam, kami berdua berada di mobilnya, larut malam setelah makan malam yang terlalu lama. Aku baru saja menyelesaikan cerita tentang sebuah pertengkaran kecil di rumah, pertengkaran yang sepele tetapi menyakitkan karena aku merasa tidak didengarkan. Keheningan turun, tetapi kali ini, keheningan itu tidak kosong. Ia penuh dengan emosi yang bergejolak. Reno memutar musik yang lembut, dan kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tangannya terulur. Sentuhan pertamanya bukanlah invasi, melainkan janji. Jemarinya yang hangat hanya menyentuh pergelangan tanganku, di tempat di mana nadi berdenyut. Sentuhan itu tidak bermuatan nafsu, tetapi merupakan konfirmasi bahwa aku ada, bahwa aku nyata, dan bahwa perasaanku valid. Itu adalah perhatian yang aku rindukan, sebuah pengakuan fisik atas keberadaanku. Aku merasakan badai di dalam diriku. Peranku sebagai guru PAUD, simbol dari kesucian dan moralitas, berteriak. Janjiku sebagai istri, pilar dari rumah tanggaku, ambruk. Aku melihat dengan jelas garis batas yang akan aku lewati, sebuah jurang etika yang sangat curam. Tapi di sisi jurang itu, ada kehangatan yang memanggilku. Dan aku, wanita yang kedinginan, tidak melawan. Aku membiarkan tangannya menggenggam tanganku. Aku membiarkan dirinya mencondongkan tubuhnya, dan aku membiarkan aroma parfumnya menenggelamkan bau detergen dan kehangatan rumah yang aku bawa. Itu adalah ciuman pertama yang tidak diucapkan, sebuah pengakuan diam-diam bahwa kami telah sepakat untuk membangun sebuah dunia rahasia di luar garis-garis yang telah ditetapkan. Di dalam mobil yang gelap itu, aku menjual janji suci demi sebuah momen perhatian yang manis. Setelah malam itu, hidupku terbagi menjadi dua semesta yang kontras. Semesta pertama, sekolah. Aku tetaplah Maya, guru yang ceria, yang sabar mengajari anak-anak mewarnai bentuk. Aku menyanyikan lagu-lagu tentang pentingnya kejujuran, tentang keindahan keluarga, dan tentang janji yang harus ditepati. Aku menatap mata-mata kecil itu, dan rasa bersalah mencambukku dengan kejam. Mereka melihatku sebagai contoh, tetapi mereka tidak tahu bahwa aku membawa lumpur rahasia di balik senyumku. Aku mencuci tanganku berkali-kali setelah sesi mengajar, mencoba membersihkan kotoran yang sebenarnya melekat di jiwaku. Semesta kedua, Reno. Pertemuan kami kini lebih sering, lebih berani, dan selalu diselimuti kerahasiaan. Kami bertemu di hotel-hotel kecil di luar kota, di mana anonimitas adalah satu-satunya saksi. Hubungan kami tidak banyak diisi dengan kata-kata, tetapi penuh dengan sentuhan yang memuaskan kerinduan emosional yang aku rasakan. Ketika Reno memelukku, aku tidak hanya merasakan pelukan fisik. Aku merasakan kehangatan perhatian yang telah lama hilang. Dia membelai rambutku dengan cara yang seolah-olah dia sedang menyentuh wanita paling berharga di dunia. Aku menjadi ahli dalam manipulasi waktu dan kata-kata. Aku menciptakan alibi yang sempurna untuk Adi. Rapat guru, pelatihan mendadak, atau kunjungan ke rumah sakit teman yang sakit. Adi, yang terlalu asyik dengan dunianya, tidak pernah curiga. Ia menerima alibiku dengan anggukan singkat, yang anehnya, terasa lebih menyakitkan daripada pertanyaan. Kurangnya kecurigaannya adalah bukti betapa tipisnya hubungan kami. Di pelukan Reno, aku merasa utuh. Tetapi ketika aku kembali ke rumah, aku merasa terbelah. Aku membenci diri sendiri karena aku telah menjadi pembohong. Aku membenci Adi karena dia telah menciptakan kekosongan yang membuatku rentan. Dan aku membenci Reno karena dia adalah cermin yang menunjukkan betapa hancurnya aku. Setiap sentuhan mesra dengan Reno adalah pengkhianatan. Tetapi setiap jam yang aku habiskan tanpa sentuhan itu terasa seperti mati lemas. Aku terus berputar dalam siklus gila ini. Mencari kehangatan, merasakan kehangatan itu, kemudian didera oleh rasa bersalah yang dingin. Aku mencoba untuk berhenti. Aku sempat tidak membalas pesannya selama 2 hari, tetapi 2 hari itu terasa seperti 2 tahun. Keheningan di rumah mendesakku untuk mencari suara perhatian yang lain. Aku ingat saat kami mengunjungi taman bermain sekolah untuk sesi olahraga. Aku melihat diriku di pantulan kaca jendela ruang guru. Di wajahku ada senyum manis, tetapi di mataku,
Aku melihat dua bayangan, Maya si guru yang berjanji untuk menjunjung tinggi nilai-nilai, dan Maya si wanita yang melanggar janji pernikahan untuk sebuah kebutuhan emosional. Dua identitas itu bertarung, merobek-robek jiwaku. Waktu terus berjalan, dan hubungan rahasia itu menjadi rutinitas yang mematikan. Keceriaan yang aku bawa ke sekolah terasa semakin dipaksakan. Mataku mulai terlihat lelah, bukan karena kurang tidur, tetapi karena kelelahan emosional yang tak terperi. Aku menjadi lebih sensitif. Teriakan kecil seorang anak di kelas membuatku ingin menangis. Karena aku tahu tangisan itu sebenarnya adalah milikku. Aku tahu ini harus berakhir, tetapi aku takut kehilangan perhatian itu. Kehangatan Reno telah menjadi jangkar bagiku, tetapi jangkar itu berada di perairan gelap. Suatu hari, saat Reno dan aku duduk di bangku taman, setelah kami menghabiskan waktu bersama, ia menggenggam tanganku. Aku melihat ketenangan di wajahnya, tetapi aku melihat badai di hatiku sendiri. Aku menyadari bahwa hubungan ini tidak akan pernah memberiku kedamaian, hanya selingan dari rasa sakit. Ini adalah solusi sementara untuk masalah permanen. Aku menarik tanganku pelan. Tindakan itu tidak diucapkan, tetapi pesannya jelas. Reno menatapku, matanya yang intens penuh dengan pertanyaan yang tidak ia ucapkan. Aku hanya bisa melihat ke kejauhan. Aku memikirkan kelas PAUD-ku, tempat aku mengajari anak-anak bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Aku memikirkan Adi, suamiku, yang meskipun dingin, adalah orang yang berhak atas janji dan kesetiaanku. Aku memikirkan diriku sendiri, wanita yang telah mengorbankan integritasnya. Aku berbalik dan berjalan meninggalkannya. Langkahku terasa berat, seperti membawa beban 1000 janji yang pecah. Aku tahu Reno tidak akan mengejarku. Ia mengerti batasan-batasan dalam permainan rahasia ini. Meninggalkannya adalah salah satu tindakan terberat dalam hidupku. Tetapi tinggal bersamanya berarti aku harus terus hidup dalam kebohongan. Saat aku sampai di rumah, aku melepas seragam nila itu untuk terakhir kalinya pada hari itu. Aku tidak menggantungnya. Aku memeluknya. Kain lembut itu terasa seperti karung goni di kulitku, mengingatkanku pada peran yang telah aku nodai. Aku berjalan ke kamar tidur. Adi sedang tidur, punggungnya menghadapku, keheningan rumah kami terasa seperti teriakan yang memekakan telinga. Aku berbaring di sampingnya, tetapi jarak di antara kami terasa lebih jauh dari sebelumnya. Janji yang aku langgar, kehangatan yang aku curi, semuanya adalah cerminan dari kegagalan yang lebih besar. Kegagalan kami berdua untuk menjaga keintiman. Aku adalah seorang guru, tetapi aku telah gagal dalam pelajaran paling penting. Setia pada diriku sendiri dan pada janji yang aku buat. Air mata mengalir di pipiku, membasahi bantal yang dingin. Air mata itu adalah kesimpulan dari kisah perselingkuhan tanpa kata-kata, sebuah epilog dari kehancuran yang tak terhindarkan. Aku telah mendapatkan perhatian yang aku dambakan, tetapi harga yang harus aku bayar adalah jiwaku sendiri. Aku adalah seorang wanita yang retak, selamanya terbagi antara nyanyian riang di kelas dan keheningan yang menyesakkan di rumah. Dan aku harus hidup dengan konsekuensinya, sendirian, di balik senyum yang kini terasa lebih palsu dari sebelumnya.